3 ini dia berada di mata kuliah biologi molekuler 4 ya, yang enzim restriksi endonuklease. Untuk membayangkan dulu, apa sih enzim restriksi endonuklease? Kita ke enzim restriksi dulu. Enzim restriksi itu adalah enzim untuk memotong. Motong apa dia? Dia untuk motong DNA. Dia bisa motong DNA. Dia bisa motong DNA yang kita inginkan. Dia bisa motong DNA dengan posisi yang kita inginkan. Maksudnya, susunannya seperti apa, kita ingin seperti apa, dia bisa motong di situ. Enzim restriksi ini punya banyak jenis, punya banyak nama gitu ya. Nah, setiap enzim restriksi punya fungsi masing-masing, punya susunan basa yang bisa dipotong masing-masing, cara motongnya juga beda, seperti itu. Nah, enzim restriksi ini, kenapa sih kita harus mengerti, kita harus tahu apa enzim restriksi? Karena kalau kalian ingin melakukan suatu rekombinasi DNA, ingin melakukan suatu rekayasa DNA, rekayasa genetik maksud saya, rekayasa genetik itu harus mengerti apa itu enzim restriksi. Karena rekayasa genetika bisa dilakukan karena dengan adanya enzim restriksi. Rekayasa genetika itu seperti apa sih? Contoh, kita pengen sederhana aja, ada suatu mangga yang besar tapi kecut atau asam, ada mangga kecil tapi dia manis sekali. Kalau cara biasa yang kita lakukan kan cangkok atau apa sih namanya, cangkok dan yang lain-lain itu. Nah, tapi di sini kita bisa sampai ke rekayasa genetika. Kita bisa mengotak-atik DNA-nya. DNA yang kita inginkan seperti apa, susunan DNA-nya seperti apa yang kita inginkan itu bisa kita lakukan dengan cara memotong-motong DNA-nya. Kita potong-potong, kita satukan. Nah, motongnya pakai apa? Pakai enzim restriksi. Nyatukannya pakai apa? Ligase, sama enzim ligase. Gitu. Oke, itu bayangan dulu. Apa sih enzim restriksi dan lain-lain. Fungsinya untuk apa? Bayangannya seperti apa kan sudah Bapak Ibu bayangkan lah ya. Oh, enzim restriksi itu ternyata fungsinya untuk ini nih. Gitu. Lalu baru kita masuk ke materi. Oke. Sebelumnya kan sudah saya jelaskan tentang asam nukleat ya. Ada DNA, ada RNA. DNA dapat didepolimerisasi menjadi komponen dasar penyusunnya, yaitu nukleotida dengan menggunakan enzim nuklease. Enzim nuklease itu ada pada asam nukleat ya, namanya nuklease. Asam nukleat, enzim pada asam nukleat. Enzim ada pada asam nukleat itu ada 2 enzim nuklease. Ada DNase, ada RNase. Ya, dari awal enzim adalah protein. Dia membantu proses reaksi biokimia. Enzim dinamakan dengan akhiran ase. Contoh DNase, RNase, endonuklease, ligase, dan lain-lain. Sedangkan enzim nuklease itu terdiri dari 2 jenis. Ada DNase yang mendepolimerisasi DNA, hanya memotong DNA untai ganda. Ada RNase, mendepolimerisasi RNA. DNase dan RNase itu sudah ada pada sel-sel tubuh kita. Contoh, nanti pada saat
Bapak Ibu sekalian melakukan praktikum biologi molekuler, itu kan ada yang namanya kita mau isolasi DNA. Pada saat isolasi DNA, enzim-enzim ini harus dinonaktifkan. Kenapa? Kan kita mau nyari DNA. Jadi DNA itu harus dinonaktifkan dulu. Kenapa harus dinonaktifkan? Kalau DNA tidak dinonaktifkan, nanti dia akan mendegradasi atau mendepolimerasi DNA atau merusak DNA. Makanya harus dinonaktifkan. Jadi intinya DNA itu untuk mendegradasi atau menghilangkan DNA. RNase untuk menghilangkan RNA. Gitu. Jadi pada saat isolasi DNA harus di-cut atau dinonaktifkan biar dia tidak merusak DNA. Oke. Itu baru yang enzim nuklease terdiri dari DNase dan RNase. Sekarang kita masuk ke enzim DNase. Enzim DNase itu dibedakan menjadi dua. Jadi jenisnya DNase itu sebenarnya ada dua. Ada eksonuklease, ada endonuklease. Eksonuklease dia DNase yang memotong DNA dari ujung 5 aksen atau dari ujung 3 aksen. Jadi motongnya dari luar. Seperti pada tadi ya replikasi, ada eksonuklease, dia kan ngambilin si primer, jadi dia motong, ngambilin si primer, oke, digantikan dengan DNTP yang baru, dibantu oleh DNA polimerase. Ingat ya, tadi buat motong-motong si RNA primer atau DNA yang nggak berguna tadi, yang diproses replikasi kan pakai eksonuklease tadi. Nah, itulah gunanya eksonuklease. Motongnya di mana ya? Tadi motongnya kayak gitu caranya. Kemudian yang kedua ada endonuklease. DNase yang memotong DNA dari bagian dalam untaian DNA. Jadi dia bisa motong DNA menjadi dua, tapi masih dalam posisi double helix gitu ya. Atau dia bisa motong dari dalam. Maksudnya dari dalam itu dia masih dalam posisi double helix bisa, atau dia bisa motong tapi menjadi dua untai atau single helix gitu. Endonuklease yang bersifat khusus yaitu adalah enzim restriksi endonuklease. Tadi ya enzim restriksi tadi bersifat khusus karena memotong DNA untai ganda yang mempunyai urutan nukleotida tertentu. Jadi kan saya jelaskan dari awal, enzim restriksi ada banyak jenisnya. Dia motong DNA, tapi urutan nukleotidanya tertentu, karena kan jenisnya banyak. Urutan DNA, ATGC-ATGC-nya itu loh, urutannya itu kan bermacam-macam. Nah, nanti setiap jenis dari enzim restriksi itu bisa motong di untaian ini gitu. Sekarang masuk ke enzim restriksi endonuklease. Adalah enzim yang memotong sekuens DNA spesifik dan memotong dari dalam ya tadi ya, ditemukan alami pada banyak varietas prokariot. Jadi bahan yang paling penting untuk memanipulasi DNA. Enzim restriksi endonuklease itu secara alami itu hanya ada pada prokariot. Selain prokariot tidak memiliki enzim restriksi. Jadi kalau kita mau melakukan rekayasa genetika, kita bisa mengembangkan dari prokariot ini, mengembangbiakkan atau mengambil si enzim restriksinya dari prokariot. Nah, fungsi alami dari enzim restriksi itu untuk apa?
Kan ada pada prokariot, contohnya pada bakteri. Nah, bakteri ini memproduksi enzim restriksi untuk melindungi diri melawan virus, DNA atau RNA, atau ada patogen lah dari luar gitu. Enzim restriksi ini menghalangi patogen untuk replikasi dengan membelah DNA-nya di tempat yang spesifik. Jadi, kan si enzim restriksi kan fungsinya untuk motong-motong DNA. Pada bakteri, dia bisa memproduksi enzim restriksi secara alami. Fungsinya buat motong DNA patogen agar dia mati gitu ya. Setelah mati dia tidak akan memasuki si bakteri tersebut. Jadi bakterinya aman. Itulah fungsi alami dari enzim restriksi. Kalau rekayasa genetika itu kan kita buat sendiri gitu. Dia masuk ke sejarah. Jadi awal mula penemuan dari enzim restriksi endonuklease atau enzim restriksi. Tahun 1962, Weber Annar atau biokimiawan dari Swiss itu menunjukkan adanya bukti pertama untuk keberadaan molekular scissors atau gunting molekular yang dapat motong-motong DNA. Dia menunjukkan bahwa E. coli mempunyai enzim yang pada sistem imunnya dapat mengenali dan menghancurkan DNA asing dan memodifikasi DNA-nya untuk menghalangi penghancuran diri. Jadi ditemukan awalnya pada bakteri E. coli. Tahun 1970, enzim restriksi mulai diidentifikasi dan dipurifikasi atau dimurnikan. Jadi, kalau kita mau memotong-motong suatu DNA yang kita inginkan, enzimnya harus diidentifikasi dulu dan dimurnikan, biar dia bisa langsung motong yang kita inginkan. Nah, setiap bakteri memiliki enzim restriksi yang spesifik. Beda bakteri, beda nama enzim. Beda bakteri, beda nama enzim. Bakterinya sama, tapi disintesis atau dipurifikasi, dimurnikan di waktu yang berbeda atau berapa kali, namanya beda lagi. Gitu. Setiap enzim pada bakteri itu mengenali sekuensi spesifiknya pada bahasa DNA atau pada sekuens tersebut DNA terpotong. Nah, pada tahun 78, Smith, Nantan, sama Arbiter diberi Nobel dengan penemuan endonuklease. Jadi enzim restriksi endonuklease itu ditemukan oleh ketiganya ini. Kemudian kita ke sekuens pengenalan enzim. Nah, sekuens pengenalan enzim itu adalah tempat menempelnya enzim restriksi dan melakukan pemotongan pada sekuens tersebut. Panjang sekuens pengenalan enzim restriksi itu beda-beda. Jadi ada tuh contoh nama enzim restriksi EcoR1, SAP1, SST1. Itu mempunyai sekuens pengenalan sepanjang 6 basa. Yang lain ada yang 8 basa, ada yang 4 basa. Sekuens pengenalan enzim itu maksudnya dia bisa motong kalau ada enzim-enzim seperti ini atau ada pasang-pasang dengan susunan yang seperti ini. Ada yang 6 pasang, ada yang 8 pasang, 4 pasang, tapi susunan yang seperti ini, oh berarti kalau susunan seperti ini, contoh EcoR1 yang motong. Gitu. Kalau susunannya beda lagi, 8 pasang basa, oh not one yang bisa motong. Seperti itu. Kebanyakan itu sekuens pengenalan enzimnya bersifat palindromik. Jadi sekuens pengenalan sama jika dibaca dari 5 aksen ke 3 aksen bawah, baik utas atas maupun utas bawah. Palindromik itu seperti ini ya. Jadi ini A, A, G, C, T, T. Kalau dibalik A, A, G, C, T, T juga. Pemotongannya sama dari A dan A. Jadi kalau dipotong, dia dibacanya sama dari atas dan bawah. Makanya dinamakan sebagai palindromik.
itu untuk sekuens pengenalan enzim. Jadi dia bisa motong di mana, itu namanya sekuens pengenalan enzim. Lalu ada istilah namanya isosizomer. Enzim restriksi yang berbeda, tapi mempunyai situs pengenalan yang sama. Beberapa kasus isosizomer memotong DNA pada tempat yang sama, tapi ada yang berbeda. Contoh, ini ada SAC1 sama SST1. Nah, kedua enzim restriksi ini, dia motong pada situs pengenalan yang sama. Maksudnya susunan basa yang sama. Motongnya sama. GA, GC, TC. Sama yang di bawah CT, CG, AG. Sama. Kemudian kita masuk ke berikutnya. Tipe enzim restriksi endonuklease itu ada apa saja? Ada tipe 1, tipe 2, 3, dan 4. Kita masuk ke tipe 1 dulu. Enzim restriksi tipe 1 itu adalah enzim nuklease yang kompleks. Dia memotong bagian yang jauh dari bagian yang dikenali. Maksudnya, contoh nih, kita mau motong suatu susunan basa seperti ini. GA, GC, TC. Tapi enzim restriksi 1 dia mengenalinya jauh beberapa bahasa sebelum GA, GC, TC. Nah, dia kan nggak bakal motong di sini. Itulah enzim restriksi tipe 1. Kemudian dia motongnya secara asimetris. Lalu, untuk prosesnya, proses pemotongan enzim, dia memerlukan kofaktor. Kofaktor itu kan dia untuk membantu proses ya, proses pemotongan enzim, pemotongan DNA, dibantu oleh ATP dan adenin. Jadi dia membutuhkan kofaktor ini. Kemudian dia tipe 1 memiliki bentuk dari keduanya, yaitu restriksi digesti dan metilase. Kemudian dalam aplikasi tipe 1 tidak banyak digunakan. Kenapa? Karena kan dia motong jauh dari bagian yang dikenali. Padahal kita ingin motong itu. Gitu. Kemudian ke enzim restriksi tipe 2. Dia memiliki spesifitas. Daerah yang dikenali maupun daerah yang dipotong enzim tersebut bersifat spesifitas dan letak pada bagian yang sama. Enzimnya sangat stabil. Kemudian kofaktor yang dibutuhkan hanya magnesium saja. Kemudian dia dapat dibedakan berdasarkan urutan nukleotida yang dikenali, yaitu berupa urutan 4, 5, atau 6 basa yang spesifik. Makanya si enzim restriksi tipe 2 ini yang lebih banyak digunakan untuk rekayasa genetika. Contoh ada mapping, cloning seperti itu, atau rekayasa, rekombinan, dan lain-lain lah. Itu kita pakainya enzim restriksi tipe 2. Serta enzim restriksi tipe 2 ini sudah ratusan yang sudah diisolasi atau dimurnikan. Jadi yang banyak kita gunakan untuk rekayasa genetika ini makanya enzim restriksi tipe 2 ini. Yang lain kan enggak. Yang tipe 1 tadi tidak digunakan karena dia motongnya jauh. Kalau ini dia benar-benar motong di tempat yang kita inginkan. Spesifik. Kemudian dia stabil. Contoh ada EcoR1 dari bakteri E. coli RY13 ini kayak strainnya. Mempunyai daerah pemotongan DNA berupa urutan 5 aksen GAATTC ke 3 aksen. Ya, jadi isi sini itu dia tipenya palindromik karena atas dan bawah sama.
Kemudian masuk ke enzim restriksi tipe 3. Dia motong DNA pada bagian spesifik tapi pada daerah yang berdekatan dengan daerah pengenalnya. Dia tidak di tempat yang dikenali tapi masih berdekatan lah, jadi tidak jauh seperti tipe 1. Dia memerlukan ATP dan magnesium untuk aktivitasnya, jadi kofaktornya pakai ATP dan magnesium. Tapi tidak mempunyai ATP ase, serta tidak memerlukan adomet seperti tipe 1. Contoh HGAL-nya yang mengenali urutan basa nukleotida 5 aksen ketika aksennya, tapi memotong DNA-nya pada urutan basa kelima atau ke-10 yang dikenali enzim tersebut. Jadi motongnya nggak di sini. Basa kelima itu berarti setelah ini atau ke-10. Jadi ada urutan basa nitrogen lagi 1, 2, 3 sampai 10, motongnya di situ. Nah, dia dekat, tapi bukan di tempat yang spesifik. Makanya nggak dipakai juga enzim restriksi tipe 3. Kemudian untuk enzim restriksi yang baru ditemukan, itu ada restriksi tipe 4, itu masih sedikit informasinya tentang enzim restriksi tipe 4 ini, karena masih baru-baru ditemukan. Di buku-buku lama tentang biologi molekuler itu biasanya cuma sampai enzim restriksi tipe 3 saja. Untuk enzim restriksi tipe 4, itu mengenali DNA normal dan modifikasi DNA. Dia mengenali aja, jadi adanya metilasi, hidroksimetilasi, dan glukosil hidroksimetilasi. Metilasi itu apa? Penambahan CH3 itu, penambahan metil. Kemudian sekuensi pengenalannya belum ditentukan. Nah, contohnya itu ada MRC, MCRBC, dan MR system. Ini belum ditentukan karena kan masih baru. Oke, untuk perbedaannya, tipe-tipe, contoh, dan yang lain-lain ini ya. Ada tipe 1, tipe 2, tipe 4, itu yang sering digunakan tipe 2, yang lain itu tidak, bisa jarang digunakan, atau tidak digunakan sama sekali, karena dia motongnya tidak di bagian yang kita inginkan. Sekarang masukkan nomenklatur, maksudnya kenapa dinamakan EcoR1, kenapa dinamakan HIN3, ada BAM H1, seperti itu. Jadi si enzim restriksi itu dinamakan berdasarkan dari bakteri apa yang diambil. Jadi kita pakai bakteri, kita mengisolasi bakteri E. coli untuk mengambil enzim restriksinya, untuk mempurifikasi atau memurnikan enzim restriksinya. Makanya dinamakan E. coli. Escherichia coli, Echo, dan spesies. R itu adalah strain-nya, 1 atau 1 itu dari order isolasi. Maksudnya isolasi pertama, dia langsung bisa membuat atau menghasilkan enzim restriksi yang kita inginkan. Nah, kalau HN3 itu berarti isolasi ketiga dari Haemophilus influenzae, strain-nya D. Kalau H1 dari Bacillus amelogenus, itu kemudian strain-nya H atau H, order isolasinya adalah pertama. Untuk situs yang dikenali, ini situsnya. Gitu. Jadi setiap penamaan dari enzim restriksi itu ada artinya. Dari spesies mana, dari strain apa, dan isolasi ke berapa. Nah, ini adalah contoh-contoh enzim restriksi berdasarkan nama enzimnya dan nama bakterinya. Contoh TAC1 dari Thermus aquaticus, strain YT isolasi pertama.
Kemudian dia motongnya seperti ini. Ini adalah situs pengenalannya, serta contoh-contoh yang lain. Baik, kita ke yang perlindungan self DNA atau fungsi alami dari bakteri, fungsi alami dari enzim restriksi pada bakteri. Saya jelaskan lebih lebih detail lagi. Tadi kan cuman fungsi alaminya untuk melindungi bakteri dari patogen dengan cara memotong DNA-nya menggunakan enzim restriksi. Nah, di sini akan saya jelaskan lebih dalam lagi bagaimana caranya dia memotong. Bakteri melindungi DNA-nya sendiri dari restriksi dengan metilasi dari bagian pengenalannya. Metilasi itu adalah penambahan metal group atau CH3 ke DNA. Klasifikasi enzim restriksi berdasarkan sekuens pengenalan pada pola metilasi. Ini ada gambarnya. Jadi, kalau ada, ini ada bakteri. Ada metilase. Di dalam bakteri ada metilase. Dan enzim restriksi endonuklease mengenali sekuens pengenalannya supaya efektif. Maksudnya, mengenali sekuens DNA yang sama dari patogen agar dia efektif membunuh si patogen ini. Contoh ini nih, patogen masuk, virus DNA, RNA masuk ke bakteri. Kemudian enzim restriksi mengenali DNA, serta ada penambahan si metilase tadi, bantu si enzim restriksi. Sekuens pengenalannya, jadi motong DNA-nya itu harus sama. Contoh tadi ya, sekuens pengenalan kan udah tahu tuh, GA, CCA, dan lain-lain itu. Nah, si metilase sama enzim restriksi itu harus mengenali di sekuens yang sama, urutan yang sama. Biar dia bisa benar-benar membunuh si virus atau patogen ini. Oke, bagi yang mau sholat Jumat dipersilahkan ya. Nah, kalau nanti sudah mengenali bagian yang sama, nanti dia akan memotong-motong DNA-nya secara maksimal. Jadi si virus nanti benar-benar mati. Gitu. Oke. Kemudian setelah kita tahu ada nomenklatur, apa itu enzim restriksi, kemudian tipe-tipenya seperti apa. Nah, kemudian kita harus tahu tipe pemotongan fragmen DNA. Cara motong si DNA, enzim restriksi itu motongnya seperti apa sih? Itu kenapa dia bisa jadi dua. Itu bisa motong suatu DNA yang kita inginkan. Tipe pemotongannya itu ada dua, namanya blunt end dan sticky end. Blunt end itu jadi dua seperti ini langsung, jadi kayak gunting motong krek gitu aja. Selesai, dia menjadi dua fragmen DNA yang sama biasanya. Susunannya sama seperti ini. Nah, kalau sticky end, dia motongnya agak zigzag. Jadi bisa dari dalam dia motong ikatan hidrogennya. Kalau ini kan seperti dari luar ya, jadi cuma motong DNA jadi dua gitu. Kalau sticky end dia motong ikatan hidrogennya. Jadi seperti ini. Blunt end itu beberapa enzim restriksi motong DNA pada fase yang berlawanan. Berlawanan dia jadi dua, benar-benar jadi dua. Kemudian meninggalkan fragmen DNA blunt end.
Belan N DNA ini dapat menyatu dengan fragmen DNA lain dengan pemotongan bagian N juga. Jadi kalau kita mau motong DNA yang kita inginkan, kemudian disatukan gitu ya, itu pemotongannya harus sama. Belan N dan belan N, sticky N ya sticky N. Beberapa enzim dengan tipe belan N dapat digunakan untuk eksperimen DNA cloning. Ini cara motongnya benar-benar lurus gitu. Contohnya ada enzim restriksi ALU1, dia motongnya secara belan N, ada Hy3, dia juga motongnya secara belan N. Kemudian untuk pemotongan dengan tipe sticky N, itu beberapa enzim restriksi membuat potongan tidak beraturan. Nggak beraturan kan ya tadi ya, belok-belok zigzag seperti itu. Nah, tidak beraturannya pemotongan tadi menghasilkan untai tunggal sticky N namanya. DNA dari sumber yang berbeda dapat dipotong dengan mudah karena sticky N overhang. Jadi sumber-sumber DNA yang beda itu pemotongan sticky N lebih mudah. Nah, yang sering digunakan itu kayak Hendry, EcoR1 itu kan sering digunakan pemotongannya secara sticky N. Berarti nanti DNA indukan motongnya juga harus sticky N. Gitu. Oke, setelah kita tahu semuanya tentang enzim restriksi, nah kita ke aplikasinya sebenarnya si enzim restriksi ini diaplikasikan ke mana aja. Gitu. Pertama ke DNA rekombinan. Rekombinan itu maksudnya DNA yang direkombinasi. Tuh. Sirkular DNA dari bakteri biasanya disatukan dengan linear DNA. Kemudian dengan adanya enzim restriksi, dipotong dengan cara yang sama, belan N dan belan N, sticky N, kemudian disatukan dengan enzim ligase menjadi DNA yang kita inginkan seperti ini. Jadi kayak DNA induk, DNA anak. Indukan yang maksudnya DNA yang indukan yang kita inginkan, lalu DNA dari yang lain yang kita inginkan juga dipotong, kemudian kita satukan. Tuh. Kemudian ada cloning gen dan ekspresi protein. Cloning itu enggak segampang maksudnya suatu cloning DNA manusia dengan DNA manusia satunya kita potong-potong, kita jadikan satu tuh enggak. Kita mengembangkan dulu DNA yang kita inginkan di dalam bakteria sel atau sel bakteri. Pakainya plasmid. Jadi plasmid itu sekular DNA atau DNA yang bulat. DNA yang bulat inilah sebagai inangnya atau indukannya. Nanti dia berkembang gitu. Kita potong dulu DNA yang dari indukannya, nah kita satukan ke DNA yang kita inginkan. DNA yang kita inginkan kan dapat kita potong tuh pakai enzim restriksi juga. DNA sirkular sudah kita potong dengan enzim restriksi yang sama. Jadi nanti pemotongannya sama-sama sticky N nih contohnya. Kemudian disatukan dengan namanya DNA recombination atau DNA rekombinan. Nah, DNA rekombinasi jadi DNA rekombinan. Lalu kita balikkan lagi ke bakteria sel ini. Dikembangkan dulu di bakteri, baru nanti kita cek dia bisa berkembang apa enggak. Si DNA ini bisa mereplikasi enggak gitu. Kalau bisa berkembang, bisa mereplikasi, baru nanti kita melakukan percobaan hewan, tumbuhan seperti itu. Nah, kalau di bakteri saja tidak bisa berkembang, jadi dalam tubuh bakterinya tidak bisa berkembang, maka berarti penyatuan atau penyatuan antara DNA yang kita inginkan ini tidak berhasil. Tuh, maka biasanya tidak diteruskan.
Contoh lagi ada DNA mapping, jadi dapat digunakan untuk menemukan posisi relatif yang pada gen, menemukan posisi relatif pada gen. Jadi biasanya kita potong, kemudian sekuens DNA yang kita inginkan bisa kita tambahkan di situ. Itu namanya DNA mapping. Di enzim restriksi menghasilkan panjang berbeda pada DNA yang memberikan pola spesifik pada tita DNA setelah elektroforesis. Jadi nanti hasilnya bisa kita lihat di elektroforesis. Beda atau tidak pita DNA-nya. Dapat digunakan untuk DNA fingerprint. Tinggal ngobrol DNA tadi, bahasa nitrogen yang beda. Nah, itu bisa digunakan nih aplikasi enzim restriksi. Kemudian dapat digunakan sebagai DNA fingerprinting. DNA fingerprinting itu maksudnya bukan fingerprint kita, tap jempol itu bukan. DNA fingerprinting itu adalah DNA kita yang khas. Jadi susunan basa nitrogen dalam tubuh kita yang khas itu namanya adalah fingerprint. Kemudian yang keempat adalah untuk restriction fragment length polymorphism atau RFLP. RFLP itu kayak proses ya, suatu proses rekombinasi DNA. Jadi apa sih, ada kelainan enggak gitu, ada yang berbeda enggak antara yang satu dengan yang lain. Maksudnya ada orang yang normal dengan orang yang memiliki suatu penyakit itu ada perbedaan enggak gitu. Adalah RFLP itu kayak apa ya? Suatu metode. Contoh PCR itu kan metode. RFLP itu metode juga. Kemudian ada contoh contoh metode lagi. Ada mikrosatelit, ada mini satelit. Nah, itu kan metode-metode untuk mensintesis DNA atau metode untuk ngecek DNA. Gitu.